Reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo Yofi Prabowo di Omahe Tuhadi Andi Mulyono Slewah. Purworejo, Yofi Prabowo, SH. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo di masa persidangan 3 tahun 2022 Dapil 1 atau Purworejo, Kaligesing, melakukan reses di Omahe Tuhadi Andi Mulyono Dusun Slewah Dewa Jatirejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Minggu, tanggal 2 September tahun 2022. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 100 warga Slewah ini, siap mendukung Partai Demokrat di tahun 2024 nanti. Dalam sambutannya Yofi Prabowo, SH menyampaikan, kegiatan seperti ini sangat bagus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, sesuai dengan slogan yang kami gaungkan yaitu aspirasi rakyat adalah dasar kami dalam bekerja. Kedepannya Yofi Prabowo, SH berusaha membantu kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan keterampilan sumber daya manusia. Saya berharap tahun depan akan mengajukan bantuan untuk pelatihan di Slewah, karena di pemerintahan daerah untuk masyarakat, seperti tata boga, rias pengantin, jahit-menjahit, perbengkelan dan sebagainya, tambah Yofi. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo silaturahmi dengan masyarakat Slewah akan lebih dijalin sehingga masyarakat semangat dan bisa membangun desanya. Sedangkan Tuhadi Andi Mulyono penggagas Omahe Tuhadi Andi Mulyono bakal calon anggota Dewan tahun 2024 sampai tahun 2029 melalui Partai Demokrat menggandeng masyarakat Slewah untuk mendukung dirinya dan Yofi Prabowo, SH. Omahe Tuhadi Andi Mulyono sudah ada di 4 titik yang salah satunya di Slewah ini, dengan moto seduluran Saklawa Seandi berharap bisa menang pada pemilihan legislatif 2024 nanti. Omahe Tuhadi Andi Mulyono ini adalah prinsip kami untuk setiap warga di sekitar Omahe Tuhadi Andi Mulyono agar lebih dekat dengan masyarakat melalui Partai Demokrat. Warga berharap jika Pak Yofi Prabowo maju ke Purworejo 1, warga Slewah akan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Yofi Prabowo SH selaku Wakil Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang saya hormati, kepada Bapak Tuhadi Andi Mulyono yang saya hormati, kepada Sesepuh Dusun Slewah Sibawarso yang saya hormati, kepada Bapak Kadus Bapak Agus Kurniawan yang saya hormati, kepada Bapak Mahmudi selaku Ketua Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, dan kepada semua hadirin yang hadir di sini, baik laki-laki maupun perempuan, semua yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di zaman akhir nantinya. Mohon maaf saya di sini untuk membawakan susunan acara
acara pada sore hari ini, yaitu acara kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo masa persidangan 3 tahun 2022 Dapil 1 Purworejo Kalisih. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat inti, serta acara yang kelima penutup dan doa. Marilah acara pada siang sore hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Sutina. Kami persilakan. Semuanya dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Selanjutnya acara sambutan yang pertama kepada Bapak Kadus. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang dan irwatan simbah warsa suwito minangka sesepuh Padukuhan Sewah. Yang terhormat Bapak Yofi Prabowo SH selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Yang saya hormati Bapak Tohadi Andi Mulyono. Yang saya hormati Bapak Dwi Basuki. Yang saya hormati Bapak Kiai Bapak Ilham Mahmudi yang selalu saya tunggu fatwa-fatwanya. Sumrambah sedaya para rawuh sedaya, kakung putri sepahanan ingkang boten saged kula sebat setunggal moko setunggalipun ingkang tansah kula hormati. Saderengipun semoga kula dherekaken panjenengan sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing siang sonten menika kita saged pepanggihan wonten ing acara reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo kanthi manggih rahayu wilujeng ing sami kula. Salawat salam mugi konjo wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamah samangke. Para rawuh ingkang kula hormati saha saking Bapak Yofi Prabowo SH selaku Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, para matur, kula ngaturaken matur nuwun panjenengan sami sampun kersa ngrawuhi minangka menangkani menapa ingkang dados undanganipun saking panitia reses menika. Saha kula ngaturaken matur tambah nuwun dumateng Bapak Yofi Prabowo sampun kersa minangkani menapa panyuwunan kula wonten ing reses saderengipun wonten ing Banggelan. Alhamdulillah terrealisasi wonten ing sonten menika estu kula sawarga dusun Slewah ngaturaken matur tambah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Salajengipun samangke monggo para warga Paduban Slewah menika wonten Bapak anggota, wonten Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo menika reses menika nggih menika menampung aspirasi masyarakat. Nah, samangke monggo menawi wonten aspirasi saking masyarakat dipun usulaken wonten ing pertemuan menika. Insyaallah mangke Pak Yopi dengan slogannya yaitu bekerja dari aspirasi masyarakat. Bilih tamu niku ingkang saged kula aturaken kathah luput nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Simbah Warso dan sopan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh bin sepuh sagung para rawuh kakung semama putri ingkang ngurmati. Dumateng Bapak Wakil DPR saking Purworejo inggih kula hormati. Dumateng Bapak Andi menika sak calon DPR inggih kula hormati. Sedaya sak tim-timipun inggih kula hormati ugi. Dumateng para Bapak Panitia nika nggih kula hormati ugi. Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT inggih kula hormati ugi. Dumateng Bapak Dwi Basuki, dumateng Bapak Kiai Mamuti inggih kula hormati ugi. Kula boten saged matur kathah. Sedherek matur nuwun ataken puja syukur wonten ing Gusti paringan kaparing kemah ganjaran setan kuasa dinten menika pepanggihan dinten menika sageta ayam santen subuh mangko sejuk menapa tujuanipun dikabulke ingkang maha kuwasa. Intinipun kula boten saged matur kathah. Menika Bapak Andi sak rencang sami rawuh wonten Paduban Slewah menika saged agunging panuwun. Kasagon Widoso Siwano kados mekaten saged rawuh kalih Bapak Andi sak rencang saking darah keluarga patunun mboten nggih. Nek patunun mboten kita nggih. Intinipun Bapak intinipun kepengin sederekan sak lami-laminipun boten namung sedinten sak laminipun wonten bebrayan wonten ing alam donya. Kita pun boten nggih. Nggih boten. Anak nggih mriki apa saya niku jagat sak isinipun. Jagatipun boten jagat liya boten. Jagatipun wonten jagate derma manungsa. Niku sinten kula piyambak mawon menawi mendel mawon cok saged ngendika piyambak. Mungkin nggih nek boten nggih dicontohke kalih lairipun mangkene kang dosa boten sinten nggih niku sinten jagat saijine wonten jagate manungsa. Ketereten menika intinipun niku ra wonten cahya. Cahyanipun wungu lagi niku saged nindumi ngayomi pengasami dosa jiwaki sageta majeng timbang kadot ingkang sampun. Sampun nggih donon nggih. Nggih kula nggih niki dipun kula plambangipun nggih. Iki kula jauh nggih, kula tak tanglet. Nek bebek kalih Pak Tani niku saya pundi nggih, ninten nggih. Saya pundi? Napa saya Pak Tani, napa saya bebek pun? Nggih. Matur nuwun Pak. Nah kuwi nggih enten pun nggih, itipun. Niku bebek niku dingon Pak Tani. Dingon Pak Tani dijak teng nggen papan Tegal sing wonten Gapah sami dawah. Niku cok matur nuwun pekatuk Gapah ingkang dawah. Niku rak bersyukur kan kuwasa niku cok ya Allah niku rak matur nuwun nggih. Niku ya Allah boten nggih. Nggih boten? Nggih baik. Lah nipun ya bebek niku rak manut kene Pak Tani.
Nuwun sewu nggih, numpak tani nggih Pak Tim nggih. Nuwun sewu nggih. Lah menika nyipun nggih sedaya sami manut niku nek bebek niku nek sagedipun apa namung pinatuk dan kalih semah, kalih ngendok, kalih tilem mboten saged gadah pemakai napa-napa. Nek Pak Tani niku penggemar nggih kathah gadah pikiran mremeni. Menika sakadare sampun ngatos nek ngrapi Pak Tani, lah menika nggih Pak Tani digumi sampun ngatos apik-apik bebeke. Kemudian nek bebek itu lak guyub-guyub manunggal, tembung guyub niku itipun pene bebek 300. Niku nggih manut Pak Tani, digiring nggih manut, mboten yo sebrak nitipun dibedat asilipun niku saged sae. Nggih kula mboten saged matur kathah, mbok bilih wonten katuripun kula mboten nami dumateng sik sedherek kemawon kula nyuwun sagengipun. Paring wacara matur barakatuh. Salajengipun dumateng Mas Pranowo wekdal sopan ngaturaken. Sugeng siang sedaya kemawon warga Dusun Slewa Kakau. Dumateng Bapak Yopi Prabowo Esa ingkang kami hormati, Bapak Andi, Pak Warso, Bapak Kadus lan sedaya rencana sedaya tim sukses Pak Andi. Memiliki kula matur nuwun sanget atas kedatangan Pak Yopi Prabowo Esa yang telah memenuhi permintaan kita pas kita diproses di Beringkilan ya Pak Andi. Iya, Bapak Dijadi betul. Kemungkinan juga ini flashback ya Pak Yopi. Flashback yang dari dulu di pas masanya Mbak Angelina sudah begitu. Mungkin tidak asing lagi bagi Pak Yopi di Slewa. Dan saya sebagai wakil dari masyarakat Slewa Pak, tentunya sangat-sangat memohon agar tali silaturahmi ini terus terjaga Pak. Dan kemudian nanti lewat mungkin dari Bapak Andi yang kami harapkan supaya nanti bisa jadi wakil kita di DPR nanti, mudah-mudahan kita semua mendukung, sangat mendukung sekali karena program-program Pak Andi ini sesuai Pak, sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tujuan kami adalah kemasyarakatan Pak. Jadi ini sekedar cerita dulu ya. Ini kita bukan membandingkan, cuman ini memang kenyataan Pak. Dulu kita di 2019 kita mendukung Bapak Heru. Ini memang kenyataan Pak. Jadi jangan disalahartikan. Jadi dulu kita di politik ini minim Pak, minim pengalaman. Jadi dengan masuknya Bapak Heru dan Bapak Hendro sebagai kolabnya, di sini kita diajari untuk berpolitik cerdas. Dalam arti kita tidak memikirkan untuk kepentingan pribadi, Pak. Jadi kita berusaha untuk apa yang belum ada di sini kita usulkan, alhamdulillah terrealisasi Pak. Dan ini kami harapkan juga kepada Bapak Yopi dan khususnya Bapak Andi nanti mudah-mudahan diberi kesempatan untuk jadi wakil kita di sana. Jadi itu saja mungkin yang kami harapkan Pak, dan semoga untuk hubungan ini tidak terbatas di politik saja, kita tetap hubungan silaturahmi dengan baik dan kita punya slogan untuk seduluran Pak, bukan di politik saja intinya. Politik ini sebagai jembatan saja Pak. Yang penting seduluran. Mudah-mudahan Pak Yopi juga di sini berkesan, berkenan untuk yo sekali-sekali waktu lah Pak kesini tengok kita di sini gitu, apalagi nanti mungkin ada banyak sekali permintaan bagi kita karena kita memang ini Pak, saya di sini ini akses juga masih terbatas, akses jalan, penerangan juga masih terbatas. Monggo nanti untuk bisa dipikirkan lah untuk jadi di sana Pak, untuk Pak Yopi, semoga juga diberi panjang umur, sehat selalu, bisa untuk terus membimbing kita. Demikian sekiranya dari saya, karena ini mungkin waktu Pak. Jadi itu saja yang perlu kita sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Pranowo. Selanjutnya kepada Bapak Menteri
Kepada waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kepada Bapak Yogi Prabowo SDY yang saya hormati, Bapak Andi yang hormati, sahabat sedaya tim saking Purworejo sekaligus sedaya mawon yang berbahagia tahu sebatas makaripun yang hormati Bapak Warso dengan Bapak Tribasuki yang hormati Bapak Kadus sahabat teman sedaya para Bapak Ibu sedaya wanita yang hormati. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah besar-besar kita mengucapkan mugi-mugi kita sudah sampaikan untuk rahmat hidayah Ibu. Salawat wassalam menuju kajian kita Nabi Muhammad SAW. Ingatan saya kita sudah syafaat pertolongan Ibu itu jalan akhirat Ibu. Allahumma amin. Alhamdulillah ini bahwa dan Allah sepanjang dengan lan suka pepanggian Pak Yogi saat itu di 2008. Bahwa jenengan banyak kali Mbak yang tidak sadar wonten ing selewah wonten ing bagian yang dihadir. Alhamdulillah saya nabi Allah manggihaken wonten ing siang menika. Ingkang salajengipun menika langsung jemawon kita Allah mugi mewakili saking masyarakat kalau sampun dialakan saking Bapak Pranowo bahwa di Selewah juga masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini khususnya terutama alhamdulillah juga penerangan juga, tapi di sini kami mewakili dari jamaah masjid ada sebuah permintaan dan harapan yang terutama di fisik ya, di fisik dan nanti akan saya sampaikan lewat tertulis mawon ini sudah kulaborasi terutama di Badan Teras kali ada hal yang mungkin kami perlengkapan meskipun wonten ing masjid menika. Ingkang salajengipun dari tetunggu mugi Bapak Yogi Pak Andi Soestoyo tak sampaikan ridhanipun Allah dipermudahkan dalam urusan baik di dewan urusan di dalam masyarakat meskipun wonten industrian wonten siang menika lan salajengipun. Kados mekaten saking kawula kana lebatnya Pak Menteri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi. Sebelum ke acara inti, kepada rekan-rekan yang ada di belakang untuk mempersiapkan diri tempat dan waktu saya persilakan. Bapak Yogi Prabowo SH, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, dan Pak Dukuh, Pak Kadus juga, dan juga sahabat saya Mas Tuandi, Mas Andi dari Purworejo beserta jajaran timnya. Tak lupa Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Selewah, Desa Ngedirjo yang selalu kami hormati dan kami banggakan. Senantiasa marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang sore hari ini kita semua bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Mudah-mudahan kita semua yang rawat di sini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kehadiran saya di sini beserta Mas Andi yang pertama yaitu kami ada acara reses. Jadi yang dimaksud dengan reses yaitu masa istirahat anggota DPRD untuk menyambangi masyarakat, untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, supaya masyarakat di sini tentunya bisa semakin sejahtera lagi dan juga pembangunannya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya terkait dengan beberapa hal terkait dengan sistem penganggaran dan juga pengajuan-pengajuan kegiatan yang ada di masyarakat, itu juga perlu kami sampaikan supaya Bapak Ibu juga paham terkait dengan alur perencanaan daerah Kabupaten Projo. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di awal tahun itu pasti ada yang dinamakan musrembang, ya benar. Ada musrembang desa, terus nanti naik lagi di musrembang kecamatan, dan setelah dari kecamatan naik lagi menjadi musrembang kabupaten. Jadi semua aspirasi, semua harapan masyarakat tertaung di situ semua, ada di musrembang semua. Nah, nanti dari hasil musrembang ini akan diambil skala prioritas, di mana usulan-usulan dari masyarakat yang memang betul-betul akan diprioritaskan, dan itu juga yang menjadi harapan masyarakat. Karena kan semua usulan sekabupaten itu kan nantinya akan masuk RKPD. Kenapa RKPD? RKPD yaitu rencana kegiatan pemerintah daerah. Jadi dari usulan musrembang tingkat desa nanti naik lagi di filter di tingkat kecamatan, dan setelah masuk di kabupaten nanti akan dibahas antara anggota DPRD dengan kepala daerah. Jadi nanti akan dipilah-pilah mana kegiatan yang betul-betul krusial yang harus segera dilaksanakan, mana kegiatan yang belum skala prioritas. Jadi kegiatan itu nanti akan didahulukan, mana kegiatan yang betul-betul urgent, yang betul-betul urgent dan betul-betul harus segera ditindaklanjuti. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kami sering melihat postur anggaran dari usulan-usulan musrembang itu mayoritas pembangunan semua. Dan kami juga ingin supaya ke depan usulan-usulan itu paling enggak terkait dengan pemberdayaan masyarakat, supaya ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan baik. Jadi kalau semuanya pembangunannya fisik semua, otomatis tidak seimbang dengan potensi masyarakat. Karena kan masyarakat juga perlu diulang sumber daya manusianya, perlu dibikin terampil, perlu dibikin skill, keahlian, supaya masyarakat bisa mandiri, bisa usaha, bisa mencari nafkah dengan baik. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Kalau semua usulannya jualan semua sekabupaten, otomatis anggarannya habis, pemberdayaannya tidak ada. Padahal sekarang ini kan tantangan ke depan sangat berat, sudah ekonomi global dan masyarakat harus punya keahlian. Ya. Dan nantinya harapan saya nanti di tahun depan saya juga akan mengajukan beberapa bantuan untuk pelatihan-pelatihan di sini, supaya masyarakat di Slepas ini punya keahlian lebih. Karena di pemerintah daerah itu sebenarnya banyak program-program untuk pemberdayaan Bapak sekalian. Yang ibu-ibu itu ada program tata buka untuk membuat makanan, membuat kue dan sebagainya, ada pelatihannya. Dan juga ada kegiatan
rias pengantin, tata kecantikan, itu juga ada. Di samping itu juga ada program jahit menjahit untuk fashion, itu juga ada. Terus bagi bapak-bapak atau remaja-remaja yang Kakung, itu di situ ada program perbengkelan, ada program servis HP, ada program pengelasan dan sebagainya. Dalam artian kami ingin supaya sumber daya manusia masyarakat Purworejo semakin lama semakin baik dan mempunyai keahlian. Karena tantangan ke depan kan kita akan bisnis, akan wira swasta kan pasti bersaing, ya bukan? Ya, apalagi kan dalam waktu dekat ini ada pembangunan waduk Gunung Guntur, terus pengembangan wisata otorita Borobudur, itu kali Geseng sebelah utara juga nanti masuk juga wilayahnya. Dan bandara sekarang sudah dekat dengan Purworejo. Kita 30 menit paling sudah sampai bandara. Nah, otomatis dengan adanya proyek mega proyek yang ada di Purworejo, kita harus menjadi pemain, jangan sampai kita menjadi penonton. Jadi juga sumber daya manusia yang ada di Purworejo ini harus kita tingkatkan, harus kita bangun, kita olah supaya ke depan bisa mandiri dan mempunyai keahlian. Karena menurut saya Bapak sekalian bahwa sekarang program dari pusat terkait dengan rekrutmen PNS itu semakin lama semakin kecil. Otomatis peluang generasi penerus sangat kecil. Karena sekarang sudah dilupa ada yang namanya P3K, ya. Terus pusat pun sudah mulai mengeluh, katanya tidak mau memberikan pensiun. Ya, otomatis masyarakat kita harus mempersiapkan diri tantangan-tantangan ke depan. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, semuanya serba internet. Bapak Ibu mungkin semuanya punya HP semuanya, dan sekarang semuanya medsos, internet semua. Dan jual beli pun sudah tidak lewat pasar, lewat toko, mereka online langsung. Karena masyarakat kita sekarang ini kan sudah mulai teknologi. Ya, semua pembelian atau penjualan mereka bisa melihat harganya di internet, bisa membandingkan harganya lebih murah nanti. Kalau di pasar kan dibandingkan dengan online pasti lebih murah lewat online. Untuk itu juga pasar menjadi tantangan kita juga ke depan. Karena jangan juga bersani bahwa pasar Balidono sekarang selalu sepi, ya. Karena harga yang dijual di pasar dengan di online murah di online baru sekalian, ya. Terus sekarang masyarakat mau belanja sayur mayuran, tinggal SMS, tinggal WA, didatangi oleh pedagang. Kalau dulu kita harus datang ke pasar, sekarang penjualnya turun ke masyarakat. Kelompok berdagangan dia, akan pesen tahu tempe mameng, SMS sama WA, ini lah. Ini dengan perubahan-perubahan teknologi, kita juga harus mempersiapkan diri. Terus juga banyak masyarakat yang usaha di rumah dengan modal komputer, mereka jual beli online kalau sekalian. Dropship itu lagi booming di muda-mudi. Dan saya kemarin juga sempat memantau para remaja juga yang di Purworejo yang mereka bekerja di rumah. Jadi mereka gaweane main namar komputer, itu jual beli lewat online. Dan hasilnya pun juga sangat tinggi baru sekali. Rata-rata mereka yang aktif di situ itu bisa punya penghasilan 7 juta per bulannya. Ya. Kalau kita kerja di Pemda yang honorer itu gajinya cuma 1,5 juta. Tapi kalau remaja-remaja ini yang kreatif, yang punya skill, cuma kerjanya di rumah, cuma bangun tidur mereka nyanding komputer, kayak gitu. Itu hasilnya malah lebih besar. Nah ini makanya kan peluang-peluang usaha ini harus kita pikirkan bersama supaya masyarakat kedepannya bisa mempunyai keahlian yang baik. Karena sekarang perang aja pakai remote. Aku ngebom aja pakai remote, turunin Melayu diri. Tapi nggak perlu tentara, itu nggak dikendalikan dari sistem. Nanti peluru kendali itu bisa meletus sendiri. Dan jika kemajuan-kemajuan ini mari kita lakukan bersama
supaya warga kita tidak ketinggalan zaman. Bapak Ibu sekalian, juga kami berharap, kami juga mohon doa dan dukungannya bagi kalian semua, karena Mas Andi ini teman saya kan ingin berjuang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian. Beliau tinggalnya di Merendelan dan beliau juga bersama-sama dengan saya ikhtiar supaya apa yang menjadi harapan Mas Andi menjadi anggota DPRD di Dapil 1 bisa mendapatkan dukungan, dan tentunya atas doa panjenengan Mas Andi bisa menjadi anggota DPRD. Dan kami mungkin banyak yang sudah kenal saya dan dulu mulai dari 2009. Jadi saya nyalek itu mulai 2004 Bapak sekalian. Saya sudah jadi dewan 3 periode, berjalan 4 periode habis ini. Jadi saya juga nggak enak kalau saya maju terus, nanti yang jadi cuma saya. Nah, makanya besok saya nggak maju, biar Mas Andi yang maju, kita dukung bareng-bareng supaya Mas Andi bisa menjadi anggota DPRD. Mungkin pembukaan dari saya itu Bapak sekalian. Yang jelas nanti saya ingin tanya jawab sama dia. Kira-kira aspirasinya, harapan-harapan masyarakat di Slewa ini seperti apa? Supaya nantinya usulan panjenengan bisa kami bawa dalam rapat-rapat DPRD. Yang penting saya pesan sama Bapak Ibu sekalian, warga di Slewa supaya guyub rukun, guyub rukun, jalin kebersamaan, kita bareng-bareng punya semangat untuk membangun Padukuhan Slewa ini. Insya Allah kalau kita itu punya niat yang baik, kita bisa bersatu, guyub rukun, insya Allah daerah kita akan semakin maju dan dalam waktu dekat pasti akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bila kita berbuat daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yofi Prabowo SH. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu kepada Bapak Andi. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yofi Prabowo Sarjana Hukum selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, ingkang kula hormati Pak Warso selaku sesepuh wonten Padukuhan Slewa, ingkang kula hormati Pak Basuki, Pak Kadus, ingkang kula hormati Pak Kiai Mahmudin, serta bapak-bapak, ibu-ibu ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan banyak menyampaikan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Yofi, yang intinya memang kegiatannya Pak Yofi. Saya ingin sekedar nurut, kalau dengan Slewa saya sudah sering, ya enggak sering tapi sudah pernah hadir ke sini kurang lebih 4 kali atau 5 kali Pak Dukuh. Jadi seperti sudah kampung kami lah, artinya bahwa memang apa yang ingin kami cita-citakan atau perjuangkan untuk Slewa memang kami tidak setengah-setengah. Saya ingin berjuang untuk Slewa memang berjuang secara maksimal. Buktinya bahwa saya juga kali ini hadir bersama Pak Yofi, yang mana memang sebenarnya kami berdua itu di tahun 2024 itu
sama-sama berikhtiar. Saya berikhtiar ingin menjadi wakil panjenengan untuk di jalur legislatifnya. Kalau insya Allah, kalau Pak Yopi juga diberi kemudahan dan kelancaran, beliau ingin menjadi calon bupati Kabupaten Purworejo. Monggo kita doakan, mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kami berdua bisa diijabahi atas doa panjenengan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, memang pada dasarnya apa yang menjadi keinginan kami, niat kami untuk mengabdi di masyarakat atas dasar kami ingin berjuang, melihat sekarang ini bahwa ini memang butuh sosok-sosok wakil yang memang berjuang dengan masyarakat. Artinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kesusahan masyarakat, mudah-mudahan kami bisa ikut membantu menyelesaikannya. Jadi mungkin saya terutama dengan bersama Partai Demokrat, saya juga ingin untuk selewah yang tadi disampaikan oleh Pak Nowo kemarin dengan Pak Heru, dengan Golkar, sekarang kok bisa gampang berubah menjadi biru. Bukan artian panjenengan bukan gampang pindah, enggak. Artinya bahwa panjenengan memang sudah secara melihat politik sudah cerdas, bahwa memang kecerdasan pemilih ini sekarang sangat dibutuhkan. Mana yang memang bahwa betul-betul akan berjuang untuk masyarakat atau hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi saya berterima kasih sekali, panjenengan akan berusaha memperjuangkan kami untuk bisa menjadi wakil panjenengan. Jadi saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kalau saya berpanjang lebar nanti tidak ada tanya jawab. Saya hanya kemarin sudah ketemu panjenengan. Saya cuma ingin kekompakan panjenengan tetap dijaga. Tadi dari Pak Yopi pesan guyub rukunnya tetap harus nggih, karena ini sampai tahun 2024 akan terjadi suatu istilahnya gelombang-gelombang yang membuat panjenengan akan semoga untuk selewah tidak terpecah belah. Jadi tetap jaga kekompakan dan keguyubannya nih. Jadi jangan sampai pesta demokrasi yang seharusnya bisa untuk menyalurkan aspirasi menjadi permusuhan. Kalau tonggone si jine milih A, si milih B malah tidak akur. Maka dari itu kami ingin berpesan tetap bahwa panjenengan semua itu adalah penentu dari keberhasilan pembangunan di panjenengan sedoyo. Jadi kami hanya sebagai wakil panjenengan, keberhasilan Padukuhan Selewah untuk membangun desanya tergantung dari panjenengan dalam memilih pemimpin-pemimpin, baik itu legislatif ataupun eksekutif, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebelum saya kiri, mungkin saya beda ngantuk nih. Kita pun jam setengah sekawan nih, setengah sempat itu nih. Nek panjenengan pun badhe deres nggih. Jangan deres nggih mangke iki sekalipun nggih nek kawula panjang-panjang wong selaran deres wong anu nggih. Kula tak nyuwun yen panjenengan nggih ben kita kompak wonten Pak Yopi barang nggih. Mangke nek kula sanjang Purworejo jenengan jawabe mulya nggih, mulya nggih. Nek kula sanjang Demokrat berarti jenengan jaya. Ngoten nggih. Terus saya kalau sanjang bupati, kita jawabin apa? Mas Yopi atau Pak Yopi ya? Jadi orang ini, ini gue pakai Yopi kali ben ngantuk, orang ini kita cobi sepindah, makin jadi kompaknya makin hamil. Purworejo, Purworejo, Demokrat, Bupati. Saya sepindah nanti kompak langsung pakai anu. Tadi memang Selewah luar biasa Pak Yopi. Satu lagi Mas, DPR siapa? Adi. DPR Adi. DPR sama ngetos ya Pak saya. Purworejo. Purworejo. Demokrat. Bupati.
Matur nuwun dari saya hanya itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR urung kok. Terima kasih pada Bapak Andi. Mungkin sebelum acara ini ditutup, mungkin yang ingin ada yang bertanya pada Bapak Yofi atau Bapak Andi. Pada waktu saya persilakan. Terima kasih Bapak. Saya akan menyampaikan apakah warga di Slewah pernah mendapatkan bantuan PIP program Jabitan. Pernah ya? Untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi nanti di tahun depan sekitar bulan Mei nanti kami harap juga diajukan lagi ya, supaya warga di sini bisa menikmati bantuan tersebut. Terus khusus yang untuk kuliah itu ada juga yang namanya KIP kuliah, cuma ini terbatas, paling nggak diprioritaskan bagi warga sini yang kurang mampu yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Satu atau dua orang nanti tak bloknya dari sini ya, biar warga di sini ada yang bisa menikmati kuliah secara gratis dari pemerintah. Jadi yang KIP kuliah itu syaratnya yang lulusan SMA atau SMK di tahun 2003 besok itu 2 tahun mundur ke belakang. Yang bisa diusulkan yaitu lulusan SMA tahun 2023 atau lulusan SMA SMK tahun 2022 dan 2021. Dengan kagungan putra nopo putri yang lulusan tahun 2021, tahun 2022 dan 2023 nanti tahun depan bisa mendaftarkan KIP kuliah. Kalau di Projo di kampus Muhammadiyah Projo itu mulai biaya pendaftaran sampai wisuda tidak dipungut biaya, gratis. Dan setiap bulannya ada biaya operasional untuk mahasiswa 800.000. Gitu. Kuliah wis gratis, mensasi untuk duit 800.000. Nanti bisa kredit motor, gitu. Jadi bisa punya kendaraan untuk menuju ke kampus sarana prasarana. Jadi kami ingin supaya warga di sini bisa mempunyai sumber daya manusia yang bagus dan tentunya juga bisa membangun di daerah Slewah ini. Bapak Presiden, mungkin dulu Mas Adi sudah pernah menyampaikan syarat-syaratnya, syarat-syarat yang harus diajukan. Jadi yang bisa diajukan yang sekolah dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau SDMI, terus SD Madrasah, MAN, boten saged. Amargi itu namanya Kementerian Agama. Jadi sekolah yang negeri atau swasta dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan bisa membantu panjenengan semua supaya siswa-siswi bisa mendapatkan bantuan PIP di sini. Nanti ke depan tahun depan saya tak koordinasi dengan Mas Adi, jumlah warga Slewah berapa yang harus diajukan. Nanti kami akan bagikan formulirnya lewat Mas Adi. Selanjutnya monggo sambil santai, ada orang pertapa dari warga sini yang bisa disampaikan kepada saya. Mungkin ada kelompok-kelompok kelompok ternak ikan, kelompok kesenian, Yang penting kalau mau mengajukan harus punya SK dulu. SK kelompok tani ikan atau SK kelompok tani ternak dari desa setempat. Kalau panjenengan sudah punya SK-nya, nanti SK-nya dilampirkan di dalam pembuatan proposal. Yang bantuan kambing itu ada pagu anggaran sekitar 50 juta, tapi nanti masyarakat menerimanya barang. Wujudnya langsung ternak dari dinas. Jadi panjenengan malah gampil tidak membuat SPG. Jadi kalau diajukan, terus nanti ada tim verifikasi dari pemerintah daerah. Dinas Pertanian akan ngecek ke panjenengan apakah kelompok tersebut ada. Kalau verifikasinya juga lolos,
Berarti nanti tahun depan di pertengahan tahun 2024 ternaknya akan ke sini. Jadi saya ingin nanti kalau ada bantuan ternak dan sebagainya itu nanti bisa digulirkan. Misalkan sekarang ada kambingnya 10, untuk 10 kakak satu-satu. Nanti tahun berikutnya apakah digulirkan bergantian kepada warga yang lainnya. Yang penting dikomunikasikan dengan baik supaya tidak udur-uduran, tidak ada masalah dan saling legowo. Yang betul-betul bisa merawat ternak, bisa dibantu. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dan hal lain yang perlu disampaikan. Bapak Ibu semua, sebelum menyampaikan aspirasi, sebenarnya sudah mengenal Pak Yopi belum? Sudah? Benar sudah mengenal Pak Yopi? Oke. Maksud saya sebelum panjenengan mengenal lebih jauh, sebelum mengajukan penyampaian aspirasi, biar lebih ada kedekatan lebih jauh, tanya-tanya secara pribadi Mas Yopi. Kesempatan ini jarang panjenengan dapatkan. Di wilayah lain, Nyun Sewu Mas Andi, di masa persidangan ini pada berebut untuk minta jatah reses Mas Agus. Wilayah lain berebut pengen minta reses, waktu reses ini diselenggarakan di wilayah mereka. Tapi panjenengan pada saat ini mendapat keuntungan. Dapat satu prioritas dari Pak Yopi di masa persidangan ini, dapat masa resesnya di sini. Dimanfaatkan. Kalau saya secara pribadi penyampaian aspirasinya nanti di rumah dinas saja. Ini tanya-tanya secara pribadi ini Mas Yopi aja biar lebih dekat kita. Semakin kita kenal Mas Yopi, semakin kita sayang Mas Yopi, nanti insya Allah apa yang panjenengan inginkan, apa yang panjenengan sampaikan nanti akan direalisasikan, insya Allah gitu. Begitu Mas Yopi. Gitu katanya, kalau tidak kenal tidak sayang gitu. Jadi semakin kita kenal, nanti insya Allah apa yang panjenengan inginkan akan semakin diperjuangkan, semakin dikawal sama Pak Yopi nanti di DPRD. Begitu Pak. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat dimanfaatkan. Monggo ibu-ibu ini, ibu-ibu. Ya, namanya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk macam Bapak Yopi, kami hormati, Pak Ali, kami hormati, Mbak Warso, kami hormati, dan Prorawus Daya lagi, kami hormati lagi. Yang begini, kalau pada nambahin sedikit mawar dia. Khususnya teman-teman warga Padukuhan Dewa, awet saat menikah dan resesipun Bapak Yopi, pramila monggo warga menikah tetap bersatu lah. Awet saat menikah Bapak RT ini termasuk enggal, Bapak Kadus, khususnya Bapak Kadus itu terus terang enggal lagi berjalan dengan kawan bulan, pramila monggo Bapak Kadus sampai didukung, ampun didukung, awet Bapak Kadus ingkang hak menika kasarenipun pendidikan ini mumpuni serawungipun mangke saged minggah lah kasarenipun saged dewa wonten pundi kemawon awet boten nenten dukungan saking panjenengan pramila ya Pak Kadus mangke repot kalau riyen nggih menika sampun sliwah menika kan sampun kasarenipun pihak saking Dewan Enten saking kecamatan di rutin saja wonten Sliwah. Lebar menika kan pokum pinten tahun pramila awit menika Bapak Kadus enggal monggo sami didukung saged sesrawungan kali khususipun dewan mangke pihak kecamatan awit menapa menawi dukunganipun panjenengan sedaya niku khususipun warga Banjarnegara niku saged bersatu riyin. Mangkene saged bersatu kula lan Pak Kadus lan recang-recang anggenipun budidaya menika saking dukungan panjenengan boten usah mikir sik wah mangko keuntungan iki dienggo Pak Basuki napa Bapak Kadus niku keuntungane kangge kesejahteraane warga sedaya pramila menika sampun enten titik-titik terang nggih menika anggota dewan monggo mangke kula lan warga Medidaya sampun enten Bapak Andi mangke ingkang salajengipun masalah Bapak Bupati Bapak Bupati pun
menawi Bapak Yobi magang monggo saged sliwah niku dienggo sampai 90%. Bener Bapak Bupati sampai 90%. Pramila saking kula sekas wonten riyin mangke menawi kata kelepetan kula matur kula nyuwun saged. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita malih. Menawi saking Bapak Mahmudi wonten tambahan. Terkait dengan PP banyak nggak yang menerima putra putri, banyak nggak sini? Ada berapa yang mendapatkan program PIP dari SD, SMP, SMA atau SMK? Banyak. SD. Oh gitu. Oh SD belum semua. Itu semua mengajukan. Tidak keluar semua. Sudah disampaikan ke koordinator panjenengan belum? Sudah tahu permasalahan kenapa enggak terrealisasi? Belum. Begini Bapak Ibu, secara teknis PIP bahwasanya harus diajukan di tiap tahun. Persyaratannya kalau kali pertama pengajuan harus melampirkan fotokopi KTP kedua orang tua sama kakak, plus mengisi formulir yang kami distribusikan. Itu nanti bisa diajukan lewat koordinator panjenengan yang nanti dikoordinir oleh Pak Duadianti. Formulir tadi nanti akan disampaikan ke kami di DPC dan akan kami kirimkan ke rumah aspirasi Mas Bram. Bahwasanya pandangan semua di sini yang diselewat terkait dengan program PIP ini ada yang memperjuangkan di DPR RI sana, di Komisi 10. Pada kesempatan ini belum nggak bisa hadir, nanti insya Allah lain waktu Mas Yofi. Jadi kita berharap selewah nanti bisa dihadiri wakil kita yang ada di DPR RI sana nanti di lain waktu insya Allah gitu. Jadi pada dasarnya wakil kita yang di DPR RI namanya Bramantyo Suwondo Murdiantoro. Beliau notabene sebenarnya orang Purworejo juga, cucu dari Bapak Jenderal almarhum Sarwo Edi Wibowo. Pak ngertos ya Pak Jenderal Sarwo Edi dulu yang kaitannya dengan penumpasan G30 SPKI. Nah, Mas Bram ini cucu langsung dari Bapak Jenderal Sarwo Edi Wibowo, yang mana kalau hubungan secara keluarga Mas Yopi adalah sepupu, adik sepupu Mas Yopi. Kalau secara silsilah keluarga Mas Yopi lebih tua, awalnya lebih tua gitu. Nah, Mas Bram ini diberikan amanah sekarang tugas di Komisi 10 DPR RI, di mana beliau di Komisi 10 itu menaungi di pendidikan, pariwisata, kearsipan, kepustakaan, dan keolahragaan, kemudaan dan keolahragaan. Jadi nanti ke depan, insya Allah kalau ada waktu daripada Mas Bram turun ke Duko Selewah ini, manfaatkan nanti di kemudian hari insya Allah. Karena padatnya beliau sebenarnya kemarin Mas Bram itu ada turun di Kabupaten Purworejo, akan tapi mohon maaf hari ini tidak bisa kesini karena jadwal beliau ada di 5 kabupaten di Dapil Jawa Tengah 6 yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Itu wilayah Mas Bram yang harus beliau sambangi setiap kali masa persidangan seperti ini. Itu terkait siapa wakil kita di sana Bapak Ibu, nanti bahwasanya di tahun depan dan harapan kami setelah pasca nanti di 24, saya yakin panjenengan juga masih pengen menikmati program ini tetap bergulir. Setelah 24, harapan kami tidak hanya sekedar putra putri panjenengan, mungkin yang sambut sepuh putune sing angsal, keluarga jauh tetap menikmati. Ditambah lagi ada program yang digulirkan Mas Bram itu yaitu KIP kuliah. Dari Selewah kayaknya belum maksimal Mas Andi, serapannya belum maksimal. KIP kuliah yang tadi disampaikan Mas Hobi bahwasanya program beasiswa penuh
dari pendaftaran masuk kuliah sampai dengan wisuda semua biaya ditanggung oleh negara. Jadi penuh, benar-benar gratis. Ditambah lagi ada tunjangan hidup per bulannya 800.000 gitu. Jadi monggo nanti di tahun 2023 masih ada kesempatan mungkin dari ada warga atau sanak famili yang mau melanjutkan di jenjang S1 kesarjanaannya. Program ini dimanfaatkan, monggo diserahkan lewat nanti Bapak Tuh Hadiani. Oke, kembali ke PIP tadi Bapak Ibu, bahwasanya panjenengan semua sudah paham mestinya persyaratan terkait untuk pengajuan ya. Bahasa orang ya, keluarga yang sudah terdaftar di program PKH ya. PKH tidak bisa mengajukan. Regulasi tahun ini ada aturan baru dari pemerintah bahwasanya ada ASN TNI Polri itu juga putra-putri ini tidak bisa mengajukan. ASN TNI Polri itu tidak bisa mengajukan di regulasi tahun ini gitu. Saya yakin panjenengan sudah paham karena sudah mungkin sudah disampaikan dengan koordinator panjenengan lewat Pak Tuh Hadiani gitu. Terkait dengan tadi program itu bahwasanya PIP ini begitu awal tahun pengajuan pertama sudah mendapatkan, nanti di tahun berikutnya untuk pengajuannya cukup mengisi formulir, dilampiri fotokopi kartu PIP-nya. Yang menerima PIP mendapatkan kartu ya, ada kartu ya. Nah, kartu itu cukup nanti difotokopi, dilampirkan formulirnya, cukup itu aja. Oke. Kalaupun kartunya tidak diketemukan, nanti buku tabungannya di halaman depan itu yang ada biodata siswa, nama siswa itu difotokopi, dilampirkan formulirnya. Oke, itu ya. Itu terkait dengan PIP. Bahwasanya gini Bapak Ibu perlu diketahui juga, Mas Bram ini di Komisi 10 bisa menggelontorkan PIP tiap tahunnya hampir 10.000 untuk Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo diprioritaskan oleh Mas Bram. Karena apa ya Mas Bram? Karena notabene wong Purworejo bahasanya kayak gitu. Gitu. 10.000, sementara wilayah Mas Bram yang lain di 4 kabupaten kota yang lain kuotanya nggak sebesar di Kabupaten Purworejo. Dan harapan kami nanti ke depan moga-moga lebih dari 10.000 gitu. Gitu. Terus terkait itu tadi Bapak Ibu bahwasanya setelah nanti panjenengan di tahun pertama sudah menerima PIP, tahun kedua mengajukan, begitu nanti ada realisasi terbitnya SK dari kementerian bahwasanya di list daftar penerima itu menyebutkan ada terdaftar putra-putri atau cucu panjenengan masuk ke daftar itu, SK terbit dari kementerian, panjenengan tidak perlu aktivasi lagi, langsung dicek ke bank, di situ otomatis nominal bantuan beasiswanya sudah masuk. Akan tetapi yang untuk tahun ini ada tidak mungkin yang ikut di fase pertama dan fase kedua nih Mas Andi. Fase pertama yang bulan Juli. Fase pertama. Jadi gini, regulasi untuk yang tahun 2022 bahwasanya fase pertama untuk aktivasinya di bulan Juni-Juli. Ada tidak yang pengajuan baru kali pertama di sini? Yang baru kali ada. Nah, aktivasi yang di fase pertama di bulan Juni-Juli, nanti insya Allah di bulan per September ini sudah ada realisasinya. Oke. Setelah aktivasi di bulan Juli akan menerima buku tabungan simpel simpanan pelajar. Di situ kemarin saat aktivasi nominalnya masih kosong. Gak usah resah, gak usah bingung. Memang dari kementerian belum dikirim, belum ditransfer. Per September ini insya Allah cukup monggo dicek. Yang aktivasinya Juni-Juli. Tapi yang aktivasi mulai di bulan Agustus nanti insya Allah itu akan terrealisasi di bulan November. Kembali lagi, nggak usah bingung, nggak usah resah. Kalau aktivasinya kemarin bulan Agustus, terus yang kemarin dengar yang aktivasi di bulan Juni kok udah terrealisasi, terus resah bingung. Kok aku belum ada uangnya? Nggak usah bingung. Yang perlu kita tekankan, perlu kita ingat, aktivasi di bulan Juni-Juli, realisasinya nanti di bulan per September ini.
aktivasi di bulan Agustus ke sana, nanti realisasinya di bulan November, per November nanti insya Allah. Gitu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua, saya yakin panjenengan tahun depan masih ingin mengajukan ya. Monggo nanti ke depan lewat koordinator panjenengan tetap koordinasi syaratnya, dan yang tadi disampaikan bahwasanya itu syarat fotokopi KTP dan KK itu bahasanya itu formalitas sebenarnya Pak. Syarat utamanya satu, Pak, sudah tahu belum Pak? Syarat utamanya cuma satu sebenarnya. Penanggung jawab di Kabupaten Purworejo adalah Pak Yopi Prabowo. Penanggung jawab PIP, program PIP sama KIP. Syarat utamanya satu, jangan jauh-jauh dari Pak Yopi. Itu syaratnya. Kalau panjenengan jauh, ya secara otomatis panjenengan nggak akan dengar informasi terkait program ini. Apalagi jauh dengan Mas Tohadiani, apalagi dengan jauh dengan Pak Agus, Mas Agus dan koordinator teman-teman yang lain. Panjenengan nggak akan tahu informasi yang terkini terkait program ini gitu. Jadi syarat utama itu jangan jauh-jauh. Begitu ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Oke, terkait untuk kesempatan hari ini, monggo dimanfaatkan, mau tanya jawab, mau penyampaian aspirasi, atau saya yakin di lingkungan sini ada kelompok seni atau kelompok gapoktan atau apa, bisa disampaikan keluh kesahnya atau keinginan panjenengan, harapan apa. Kalau panjenengan ragu, nanti di lain waktu sholat tempatnya Pak Yopi di rumah dinas, pintu rumah Pak Yopi insya Allah 24 jam terbuka. Padahal Pak Yopi ke dalam. Oke, Pak Yopi sering pindah kunjungan kerja luar kota. Kalau tidak, nanti monggo main ke DPC, kantor DPC Demokrat di Jalan Jogja, Bentungboro, arah Bentungboro, paham ya? Nah, Pangen Rejo. Monggo diramaikan kantor DPC. Itu kantor panjenengan semua, kantor perwakilan panjenengan semua. Oke. Nah, kalau kita rumah Pak Andi bisa. Oke. Kalau hari Senin sampai Jumat ada di Brekelan. Kalau Sabtu Minggu ya janjian dulu sama Sandi. Gitu. Begitu Bapak Ibu, monggo waktu dan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung ada wakil panjenengan di DPRD Kabupaten. Monggo Bapak Ibu. Kembali ke kami tadi Pak, izin berhubung dengan ini ada kelompok ikan kita Pak, kebetulan saya juga sebagai tulangnya, dan alhamdulillah menu hari ini kita juga pakai ini Pak, karena ini itu dari hasil kita semua ya. Jadi di sini kita cuma apa ya, sharing saja. Apa? Sudah ada Pak. Jadi kita ingin pengembangan sekolah Pak. Jadi kita ingin bukan berdiri di satu kelompok saja. Jadi keinginan saya dan teman-teman itu supaya kalau bisa itu per orang itu punya kolam Pak. Karena di sini air juga alhamdulillah bagus Pak. Iya, airnya bagus ya. Pakai kolam atau pakai Pak? Pakai terpal Pak. Sementara pakai terpal ya, karena ada Pak. Gitu. Jadi saya mohon untuk kelanjutannya Pak Yopi, nanti Pak Andi, mudah-mudahan bisa untuk menengok kita lah yang di lapangan supaya kita bisa berkembang dan masyarakat sini juga terpenuhi untuk gizinya Pak. Dan utama itu, dan mudah-mudahan juga yang lainnya juga nanti tergerak untuk bisa ikut di perikanan. Nanti kalau misalnya di perikanan itu nggak cocok, nanti kan yang misalnya ada kambing, mungkin ada program kambing, silakan nanti mungkin lewat proposal Pak ya, mungkin bisa kami juga jembatani di sini. Saya ada beberapa bisa untuk sharing ke Pak Andi supaya bisa untuk realisasi itu ya. Kayaknya seperti ada jumpa untuk dari saya, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu. Mas Nunjau asmane sinten Pak Yopi tadi bisi-bisi. Sapa yang jenenge iki? Kula Pranowo Pak. Nanti insya Allah tahun depan pas musim hujan saya lagi. Amin. Iya Pak. Terima kasih. Ingat untuk usulan saya. Mungkin ada tambahan untuk ibu-ibu? Apa?
Mungkin bisa saya wakili. Kiranya itu saja Pak Yudi. Sambil ini Mas kepada Pak Kadus ya. Ya ini saya ada sedikit variasi buat gas Kadus ini. Alhamdulillah. Belum panjenengan selewat dukungnya sudah dapat bantuan Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Yogi, terima kasih sekali. Semoga tali asih ini bisa menjadi berkah manfaat buat semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, tak kasih tahu ya, di wilayah lain itu pada berebut pengen tanya. Tiap kali Pak Yopi turun ke lapangan itu pasti bawa program terkait beasiswa tadi PIB. Tapi beberapa wilayah bapak ibunya kritis, mereka tanya, semulai kok anak aku tok? Nah, bapak ibunya untuk programnya tidak. Gitu. Sampaikan itu, Pak. Diwakili Bapak. Itu kenapa sampaikan ke, nggak usah malu, mumpung ada waktu dan kesempatan ini ke, disampaikan. Monggo Bapak Ibu yang di belakang, Ibu daripada ngobrol sendiri mungkin klinik disampaikan dulu. Pripun pun buat dengan wonten sing ajeng tanggal malih. Apakah sekiranya ada penambahan kayak bantuan TKH untuk program selanjutnya? Oh iya. Ya, terima kasih Sultan. Tadi sampaikan apakah ada program penambahan PKH. Jadi begini Mas Bang, terkait dengan program PKH itu kan terkait dengan pendataan statistik dari pusat BPS. Jadi terkait nambah atau kurang nanti ada tim verifikasi, tim dari pemerintah pusat yang turun ke masyarakat. Ya, nanti kan ada update data, perubahan data yang disampaikan ke Dinsos, dan nanti setelah data itu masuk nanti akan dikaji oleh pemerintah pusat. Karena terkait PKH ini kan tanggung jawabnya pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten hanya melaksanakan sebagai perintah dari pemerintah pusat dari Kementerian Sosial. Ya. Nanti insya Allah pasti tahun depan ada regulasi lagi dan ada tim lapangan yang akan mendatangi rumah-rumah. Tentunya Pak RT, Pak RW nanti pasti akan didatangin dan ada update data perubahan. Karena memang selama ini terkait data kemiskinan itu belum begitu valid. Kadang ada orang yang mampu tapi mendapatkan PKH. Padahal banyak juga keluarga yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan. Ya. Nanti kalau yang tim verifikasi sudah mendata ulang lagi, nanti akan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi yang sudah dapat PKH yang sudah mampu pasti akhirnya akan digulirkan ke yang tidak mampu. Mohon bersabar dan nanti kalau ada informasi akan kami sampaikan ke sini. Dengan program ikan tadi. Jadi nanti gini Mas Bro, itu kan bantuan bibit ikannya kan banyak. Jadi nanti kalau sudah turun lewat proposal yang diajukan, nanti bibit ikan ini kan bisa disebarkan kepada warga yang ingin ternak ikan dibagi-bagi. Jadi kan ada bantuan ternak lele, terus ada bantuan ternak ikan nila. Ya, nanti kira-kira di daerah sini cocoknya dengan apa? Ikan apa? Misalkan ikan nila dengan ikan lele, nanti bisa diusulkan. Dan nanti bantuan kalau sudah turun bisa dibagi-bagi karena kan ribuan bibit dan juga ada bantuan pakannya juga ya, selain bibit ada pakannya jadi nanti supaya warga yang ingin ternak ikan juga bisa merasakan
kan jumlahnya banyak, karena nilainya kan juga puluhan juta kan bantuannya. Nanti kalau itu sudah diajukan lewat kelompok tani ternak, tani ikan, nanti bisa dibagi-bagi kepada masyarakat. Yang penting masyarakat bila mana mendapatkan bantuan betul-betul dilaksanakan, betul-betul bertanggung jawab supaya bantuan tersebut bisa dinikmati oleh panjenengan semua. Dan juga Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan, karena saya jadi Dewan kan sudah 15 tahunan banyak pengalaman-pengalaman saya yang di lapangan itu banyak masyarakat yang saya kurang tanggung jawab. Kadang kita ajukan bantuan ternak kambing, setelah 2 bulan kambingnya dijual semua. Jadi saya nggak senang kayak gitu. Nanti kelompoknya di blacklist dan saya yang malu yang mengajukan gitu loh. Harapan kami kalau bantuan dari pemerintah itu turun, betul-betul dimanfaatkan, dikelola dengan baik. Terus yang ternak ikan setelah panen bubar, orang itu bibit meneh. Harusnya kan juga berkelanjutan. Kalau sudah panen ya paling enggak belanja bibit lagi supaya dipelihara oleh masyarakat. Karena yang terkait dengan ikan, Bapak Ibu sekalian, kalau betul-betul kelompok tersebut bertanggung jawab dan dikelola dengan baik, nanti bantuannya semakin lama semakin naik. Nanti sampai indukan lele itu satunya harganya hampir 2 juta untuk bulan. Itu kan bantuannya semakin besar, dan juga kalau bantuannya sudah meningkat kan berarti dipercaya oleh pemerintah daerah. Itu di kelompok tersebut nanti kadang dari kelompok tersebut diberi pelatihan di Magelang, di Ngerajek itu. Jadi bagaimana caranya mengolah budidaya ikan supaya masyarakat juga bisa mengembangkan ternak ikan dengan baik. Yang penting apapun wujud bantuan dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Karena sekarang kan banyak jenengan dengar banyak kasus hukum macam-macam, yaitu karena banyak kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan masyarakat menyalahgunakan bantuan dari negara. Karena kan tujuan negara membantu masyarakat supaya masyarakat punya usaha dan punya tambahan ekonomi di situ. Matur nuwun. Kepada Bapak Yofi yang sudah memberikan saran-saran dan nasihat. Selanjutnya kalau nggak ada yang melanjutkan bertanya, akan saya lanjutkan yaitu dengan acara doa. Tapi sebelum acara doa dilanjutkan, apabila banyak kesalahan dalam saya membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kepada Pak Menteri saya persilakan untuk membawakan doa. Saya Yopi, sebelum kita berdoa bersama-sama, ada permohonan sedikit juga Pak. Ini tadi ada kelupaan yang dirasakan khususnya di masyarakat Selewah. Tadi sudah dibahas tentang PIP dan sebagainya. Akan tetapi di sini di daerah terpencil yang susah sekali dengan jaringan Pak. Jaringan internet ada, cuman di sini sangat-sangat sulit. Oleh karena itu wifi ada, cuman 1 hari hidup 5 hari mati. Gitu. Padahal dari anak-anak sekarang sekolah juga pakai jaringan. Oleh karena itu kami juga mohon beberapa Yopi, monggo mangke terus pundi Selewah ini bisa menikmati komunikasi yang bagus. Tentunya jaringan di internet ini. Matinya kenapa Pak? Mati jaringan? Ya alasannya itu lemot. Pokoknya dari pihak pengusaha internet juga alasannya bermacam-macam Pak. Padahal di sini terutama di daerah terpencil seperti ini butuh sekali komunikasi, butuh sekali jaringan itu. Padahal lewat Telkomsel rasanya. Ya, ngapunten menika seperti saya pengelola lewat Telkomsel atau bagaimana, seperti ini juga ada internet, ini juga 3 hari sudah ada jalan. Padahal anak-anak sekolah juga butuhkan jaringan itu Pak. Iya.
Jadi mohon nanti ke Pak Yopi bagaimana nanti istilahnya jalan keluarnya untuk khususnya di Selewah ini bisa menikmati jaringan internet lebih bagus. Itu Pak. Monggo Bapak-bapak Ibu kita nuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing siang sonten menika tansah pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعم حمدا يغفر لكم مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار ونافع حجة ونفعنا بالعمد بلا درجة ونبلغنا بالرسول خدمة بخالدة الحاجة وبدل الدنيا كان أمر الشهادة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oke, selamat sore Pak Yopi. Iya, selamat sore. Oke, Pak Yopi, tadi ini acara apa Pak? Jadi tadi ada kegiatan reses dari DPRD. Nah, kebetulan saya kan terpilih dari dapil 1 meliputi Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kalising. Jadi sudah menjadi kewajiban saya supaya saya turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, insya Allah nanti akan kita perjuangkan supaya masyarakat di sini di Desa Jatirejo, khususnya di Padukuhan Selewah, bisa semakin sejahtera dan pembangunannya juga semakin lebih baik lagi. Insya Allah apabila masyarakat bisa kompak, bisa guyup rukun dan punya niatan yang bagus untuk bersama-sama berjuang untuk membangun desa, insya Allah desa sini akan semakin lebih baik dan semakin lebih maju lagi. Pak, tanggapan Bapak sendiri tentang masyarakat tadi antusias mengikuti reses ini bagaimana Pak? Jadi kami bersyukur bahwa masyarakat di sini antusias di dalam mengikuti reses tadi, dan tentunya dari beberapa harapan dari warga, dari masyarakat juga sudah tersampaikan, dan insya Allah kami juga akan selalu menjalin silaturahmi dengan warga di sini supaya warga di sini bisa lebih semangat lagi di dalam berjuang untuk membangun desanya. Mungkin ada harapan yang lain Pak? Jadi harapan kita mudah-mudahan juga dari pemerintah daerah juga bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat supaya pembangunan ini bisa merata di Kabupaten Purworejo dan masyarakat yang di pelosok-pelosok di pinggiran Purworejo juga bisa terbantukan dengan pembangunan dari pemerintah daerah yang bisa merata. Terima kasih Pak. Oke, kalau Mas Andi di sini merupakan Omah Tuhandi Andi. Itu bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Memang kami dari awal bahwa
kami bersama Partai Demokrat memang berjuang ingin lebih mendekat ke masyarakat. Dengan lebih mendekat ke masyarakat artinya bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi kesulitan masyarakat bisa kita bantu. Kenapa kami mendirikan Omah Tuhadi Andi? Bahwa saya betul-betul sebagai warga Slewah bisa menganggap kami sebagai keluarga besar. Jadi itu adalah prinsip dari kami. Jadi kami bukan orang lain untuk Desa Slewah. Artinya bahwa memang perjuangan kami tidak setengah-setengah. Oke. Kalau Omah Tuhadi Andi ini gimana aja Pak untuk di Purworejo Pak? Posisi kami mendirikan Omah Tuhadi Andi untuk sementara untuk di Kecamatan Kaligesing. Ada 4 tempat yang sudah kami dirikan, artinya yang memang betul masyarakatnya memang berjuang, ingin berjuang bersama kami dan berikhtiar bersama Partai Demokrat itu di sini di Slewah, yang kedua itu di Kaligono, yang ketiga dan keempat itu di daerah Sudorogo dan di Sangaran. Kalau harapannya ke depannya gimana Pak? Harapannya jelas dengan adanya kami sebagai, insya Allah kalau kami dipercaya sebagai wakil di daerah Slewah sini dan juga di tempat-tempat yang lain khususnya untuk di Dapil 1, kami ingin berjuang khususnya untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Yopi selaku DPRD dari Dapil 1. Apa yang sudah diperjuangkan akan kami lanjutkan dan akan ke depan akan lebih kami tingkatkan untuk membantu masyarakat untuk yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore. Dengan Mas? Pranowo. Oke, Mas Pranowo, tadi ini ada apa kegiatan reses dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Bagaimana menurut jenengan Mas? Alhamdulillah Pak, untuk intinya kita sebagai warga Slewah sangat senang atas kehadiran Wakil Ketua DPR Purworejo. Intinya bahwa peduli untuk Desa Jatirejo khususnya untuk Slewah. Mudah-mudahan apa yang nanti tadi disampaikan, diusulkan bisa terrealisasi Pak. Oke, Mas, mungkin ada pesan-pesan untuk anggota Dewan tadi yang apa namanya mungkin yang belum disampaikan, apa sih tadi Mas yang sudah disampaikan juga Mas? Yang terutama ini di sini nih kan apa ya, sebetulnya kesenjangan juga Pak dari bantuan-bantuan kayak apa PKH dan sebagainya itu kan kurang merata. Jadi timbul di sini itu ada percikan-percikan sebetulnya Pak. Jadi ada yang merasa saya tidak pernah dapat kan seperti itu. Ada yang dapat ya dapat terus itu. Intinya ya mungkin jadi perhatian lah, jadi perhatian untuk para anggota dewan supaya bisa menilai langsung lah ke lapangan siapa yang layak dibantu dan siapa yang memang tidak layak dibantu seperti itu. Oke, tadi berharap dapat bantuan tentang perikanan Mas. Iya. Oke, dapat perikanan. Tadi juga Pak Yopi sudah sekiranya akan memenuhi tentang perikanan tersebut. Itu bagaimana tanggapan Anda? Alhamdulillah Pak, saya sebagai ketua kelompok ikan di sini, saya sangat mengharap sekali untuk bantuan-bantuan itu yang jelas wujud apapun itu, karena kita butuh itu Pak, butuh subsidi, mungkin pakan, mungkin peralatan dan sebagainya, mungkin akses jalannya juga, karena memang kita itu air enak Pak, maksudnya air itu gampang kita dapat, cuman akses yang menuju ke air itu yang belum maksimal Pak. Jadi untuk penjualan juga kita kan terkendala Pak, kita bisa produksi tapi penjualannya agak susah karena yaitu dihitung dengan nilai pakannya itu kadang-kadang kan karena penjualan susah, jadi budget yang kita keluarkan agak tinggi untuk mengcover itu. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ada harapan yang lain Mas, mungkin sampaikan? Mungkin dari Pak Kiai gimana Pak? Penambahan. Rekan-rekan saya Mahmudi juga menambahi jadi sudah dari Pak Pranowo sebagai koordinator lapangan. Tadi saya sampaikan juga saya usulkan ke Pak Yogi juga ke Pak Andi masalah jaringan. Masalah jaringan khususnya di Slewah ini sangat-sangat minim dan sangat kurang. Bagaimana bagusnya nanti karena jaringan juga berpengaruh pada pembelajaran anak-anak dan komunikasi khususnya di warga Slewah. Yang kedua tentang
kegiatan-kegiatan di Slewah ini, terutama dalam pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan di masyarakat, terutama bagi ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi juga disampaikan yaitu tentang pelatihan-pelatihan tentang tadi sudah ada perikanan, ada peternakan dan lain sebagainya. Itu. Dari Pak Kar sendiri, bagaimana harapannya? Ada untuk kegiatan reses pada sore hari ini, itu kami sangat berterima kasih dan apresiasi banyak kegiatan ini. Tentu nanti banyak usulan yang disampaikan oleh warga kami kepada wakil kami di DPRD Kabupaten Purworejo. Banyak usulan-usulan itu tentu nanti dipilah oleh Bapak Yopi, nanti dapat direalisasikan. Harapan kami sedikit usulan itu dapat terrealisasi semua dan nanti bermanfaat untuk masyarakat Slewah pada umumnya. Mungkin hanya itu. Dengan ini tadi rumor pencalonan Pak Yopi akan menjadi ikut dalam meramaikan pilkada mencalonkan bupati, bagaimana pendapat warga sini loh, termasuk Pak Kadus dan Pak Kiai, Pak Amit, bagaimana? Menurut pendapat saya, mudah-mudahan untuk Pak Yopi bisa ke A1-nya Purworejo dan kami siap mendukung. Pak Kiai? Sama, suara sama. Sama. Pak Kadus juga begitu. Yang terbaik untuk Purworejo. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.